Begitu pentingnya tema pemuda sampai Al-Quran langsung yang mendefinisikan pemuda itu siapa. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Kemudian menjadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Kemudian setelah kuat menjadi lemah dan berubah. Allah menciptakan sebagaimana yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang maha berilmu dan maha kuasa. Ini adalah ayat yang bicara tentang pemuda, dan di sini bisa kita lihat definisi pemuda. Maka boleh saya katakan bahwa pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Pemuda itu baru saja beranjak dari kelemahan usia bayi, usia kecil, dan dia sedang menuju usia kelemahan tua. Karenanya dia harus manfaatkan sebaik mungkin usia pemuda itu. Ketika disebut kata kuat, maka kata remaja yang artinya adalah kenakalan, kerusakan, dan itu dianggap biasa, maka sangat tidak tepat dan tidak sejalan dengan kata kekuatan. Karena kita harus melihat langsung bagaimana Al-Quranul Karim langsung memberikan potret pemuda. Kita harus lihat beberapa potret pemuda yang langsung diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Saya ambilkan beberapa kisah. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Anbiya. Nanti silakan dibuka. Bisa kita buka dari mulai ayat yang ke-59 sampai ayat 69. Ini sebenarnya adalah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi di usia mudanya. Karenanya nanti ketika dalam kisahnya, ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung, sebagaimana kisahnya kita tahu, dengan kampak Ibrahim alaihissalam, kemudian masyarakat kaget, patung-patung mereka hancur, kecuali ada satu patung yang paling besar yang tidak hancur, dan dikalungi kampak oleh Ibrahim, si patung besar itu. Maka kemudian mereka marah dan mereka mencari siapa pelakunya. Kemudian mereka mengatakan, mereka mengatakan, qalu sami'na fata. Kami mendengar ada seorang anak muda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu masih muda, itu sudah menghancurkan kemusyrikan yang terjadi di masyarakatnya. Maka kemudian Ibrahim ditanya. Mereka tangkap Ibrahim, kemudian mereka bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu ya yang berbuat ini, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim dengan kecerdasan anak muda, dia mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan itu, patung yang paling besar itu yang menghancurkan itu. Maka kalimat itu langsung meruntuhkan semua logika dan mereka malu. Sampai kemudian mereka disebutkan bahwa tsumma nukisu ala ru'usihim, bahkan mereka menundukkan kepala mereka. Saking malu. Ternyata memang tidak logis. Bagaimana Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan Anda pun tahu bahwa Tuhan besar yang paling besar pun sebenarnya bergerak pun tidak, apalagi dimintai tolong, sungguh tidak logis. Nah, ini adalah kisah seorang fata Ibrahim yang anak muda ini kemudian berakhir dengan tetap dihukum. Tapi dia siap, dan kemudian dibakarlah Ibrahim, dan kemudian Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Maka Ibrahim dibakar, dan itu mukjizatnya bahwa kemudian dia tidak terbakar. Ini adalah anak muda yang bernama Ibrahim. Maka anak muda itu adalah tauhid, keberanian, perlawanan terhadap kebatilan, logika yang kuat, dialog yang hebat, kekuatan argumentasi, dakwah, dan tawakal.